Bayangin, kamu gabung ke Al-Qaeda, ketemu langsung sama Osama bin Laden, lalu beberapa tahun kemudian, kamu malah jadi mata-mata untuk Inggris. Kedengeran kayak film ya? Tapi ini nyata, bro. Ini kisah luar biasa dari Ayman Dean, mantan jihadis, mantan Al-Qaeda, dan mata-mata MI6. Selamat datang di Forum TV. Ayman Dean lahir pada tahun 1978 di Arab Saudi. Sejak kecil, hidupnya telah diwarnai oleh tragedi dan takdir yang tak terduga. Saat usianya baru menginjak 4 tahun, ayahnya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan mobil yang tragis. Namun, yang membuat kisah ini begitu menggetarkan adalah kenyataan bahwa Ayman seharusnya berada di dalam mobil itu juga. Pagi itu, sebelum keberangkatan, Ayman tanpa sengaja menginjak pecahan kaca di dapur rumahnya. Luka kecil itu membuatnya harus tinggal di rumah, sementara sang ayah pergi tanpa dirinya. Tak disangka, keputusan kecil yang tampak sepele itu menyelamatkan nyawanya dan mengubah arah hidupnya selamanya. Setelah peristiwa tersebut, Ayman tumbuh dalam bayang-bayang kehilangan. Namun, justru dari kegelapan itulah muncul cahaya keimanan. Sejak usia 9 tahun, Ayman mulai menghafal Al-Quran dengan tekun. Dalam waktu 3 tahun saja, di usia 12 tahun, ia berhasil menghafal seluruh isi Al-Quran. Namun, cobaan belum selesai. Di tahun yang sama pada saat usianya masih 12 tahun, ibunya tercinta meninggal dunia. Kehilangan kedua orang tua di usia muda membuat Ayman semakin tenggelam dalam pencarian makna hidup. Ia menjadi lebih religius, lebih taat, dan mulai menapaki jalan yang akan membawanya ke dunia yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Tahun 1992, ada perang yang terjadi di Bosnia. Ayman menyaksikan umat muslim disiksa, dianiaya, bahkan dibantai di tanah mereka sendiri. Gambar-gambar para pengungsi, rumah-rumah yang hancur, dan jenazah yang berserakan. Semua itu disiarkan di televisi dan surat kabar internasional, termasuk di Arab Saudi, tempat Ayman tinggal. Bagi Ayman, yang saat itu remaja, perang Bosnia bukan sekadar berita dari negeri jauh. Apalagi ketika ia mendengar kabar tentang guru matematika di sekolahnya yang memutuskan untuk berangkat ke Bosnia, mengangkat senjata demi membela saudara seiman. Sang guru akhirnya gugur di medan perang. Ayman mengerti bahwa gurunya bukan orang Bosnia dan tidak punya keluarga yang tinggal di sana. Tapi solidaritas keagamaan, rasa persaudaraan, dan keyakinan akan keadilan membuatnya rela mengorbankan nyawanya. Itu membekas dalam benak Ayman. Ia bertanya dalam hati, "Kalau guruku bisa melakukan itu, kenapa aku tidak bisa?" Tapi saat itu, meski semangatnya terbakar, belum ada pemicu yang benar-benar mendorongnya untuk bertindak. Lalu, datanglah September 1994. Seorang teman dekat Ayman, yang usianya 3 tahun lebih tua dan berasal dari lingkaran pergaulan yang sama, bersiap untuk berangkat ke Bosnia. Ayman awalnya hanya berniat mengucapkan selamat jalan, hanya 10 menit singgah di rumah sang teman. Tapi 10 menit itu mengubah hidupnya. Dalam percakapan singkat, Ayman memutuskan sesuatu yang akan mengubah hidupnya. Ia menatap temannya dan berkata, "Aku akan ikut ke Bosnia bersamamu." Temannya terdiam, agak ragu. Ia menatap Ayman dalam-dalam dan bertanya, "Kenapa kau pikir jihad membutuhkanmu?" Ayman menjawab dengan suara tenang namun penuh keyakinan, "Bukan jihad yang butuh aku yang butuh jihad." Jawaban itu membalikkan suasana. Sang teman tak lagi ragu. Dalam benaknya, Ayman telah menunjukkan sesuatu yang penting. Bukan sekadar semangat, tapi juga niat dan tekad yang mendalam. Dan disitulah perjalanan Ayman menuju Bosnia dimulai. Sebuah perjalanan yang bukan hanya akan membawanya ke medan perang, tapi juga ke dalam pusaran ideologi, jaringan teror global, dan akhirnya pengkhianatan terhadap dunia yang dulu ia bela. Ayman masih berusia 16 tahun pada saat dia pergi ke Bosnia. 2 minggu penuh ia habiskan untuk mempersiapkan kepergian. Maka diam-diam ia menyusun semuanya. Tiket, dokumen, rute perjalanan, semua dipersiapkan tanpa sepengetahuan siapapun di keluarganya. Ayman tahu satu hal pasti. Jika 5 kakaknya mengetahui rencananya, mereka akan menghentikannya. Mereka akan menyita paspornya dan menguncinya di rumah.
Lalu tibalah hari keberangkatan. Ayman meninggalkan tanah kelahirannya, terbang menuju Eropa Tenggara, menuju medan perang. Ia melintasi beberapa negara, hingga akhirnya tiba di Dubrovnik, Kroasia, sekitar 45 menit dari perbatasan Bosnia. Di kota kecil yang tenang itu, hanya beberapa langkah lagi sebelum masuk ke wilayah konflik, Ayman melakukan sesuatu yang sangat manusiawi. Ia mengangkat telepon dan menghubungi keluarganya di Arab Saudi. Simak cuplikan wawancara berikut di mana Ayman berbagi cerita ketika menghubungi kakaknya. So I phoned home and my older brother picked up and he was frantic. He was saying, "We were looking for you everywhere for 2 days. You told us you're going for a camping trip in the desert for the weekend and you will be back. And when you were not back, we were really worried. And when we called the police said that you've left. You left the country. And you're going to Vienna. Where are you going exactly?" I said, "Well, currently I'm in Croatia." So, of course, they are not idiots. I mean, my brothers are all university graduates. So when he heard Croatia, he heard it on the news so many times, and he said, "Are you going to Bosnia? And are you going to fight there?" And I said, "Yes." But then he said, "Is there anything I could say or do that will make you change your mind and come back? Anything, just ask for anything. All of us, whatever you ask for, we will give it to you, just come back." And I said to him, "Nothing. Seriously, I'm only 45 minutes from the border. Nothing will change my mind." So, after a while being silent, he just said to me, "God be with you." And he hung the phone, and that's it. Ayman berperang di Bosnia selama 14 bulan. Sampai akhirnya perang tersebut resmi berakhir pada 14 Desember 1995. Tapi di hati Ayman Din yang baru berusia 17 tahun saat itu, tidak ada perasaan lega. Yang ada justru kehampaan. Ia tidak menangis karena harus menguburkan teman-teman seperjuangannya. Yang membuatnya sedih adalah kenyataan bahwa tujuannya untuk mati syahid tidak tercapai sehingga dia masih hidup. Menjelang akhir perang, Ayman bertemu dengan seorang militan Al-Qaeda yang bernama Khalid Sheikh Mohammed. Khalid bertugas sebagai perekrut. Pria yang kelak dikenal dunia sebagai otak serangan 11 September 2001. Ia mendekati Ayman dan mengatakan, "Perang di Bosnia sudah selesai, tapi jihad belum berakhir. Kamp pelatihan di Afghanistan akan dibuka kembali. Kami butuh orang-orang sepertimu." Khalid memberikan Ayman nomor telepon. Beberapa waktu kemudian, Ayman menghubungi nomor itu. Di ujung telepon, ia disambut oleh Abu Zubaidah, salah satu tokoh penting dalam jaringan Al-Qaeda. Percakapan mereka singkat, padat, dan langsung ke inti. 2 hari setelah panggilan itu, Ayman berjalan menuju Afghanistan dan menjadi anggota Al-Qaeda. 3 bulan setelah Ayman Din bergabung dengan Al-Qaeda dan mulai menjalani pelatihan intensif di Afghanistan, Osama bin Laden tiba. Ayman dan anggota-anggota baru diperkenalkan ke Osama. Saat tiba gilirannya untuk diperkenalkan, bin Laden menatap Ayman, lalu berkata, "Kau tak terlihat seperti seorang komando." Kemudian Ayman dikirim ke sebuah camp spesialis. Di sana, ia tidak diajari menembak atau menyusup ke garis musuh. Ia dilatih untuk menciptakan senjata. Camp itu adalah pusat pengembangan bahan peledak, senjata kimia, dan bahkan senjata biologis. Dan semakin dalam Ayman masuk ke dunia itu, semakin ia menyadari bahwa ini bukan lagi tentang membela umat muslim atau menegakkan keadilan. Selama hampir 4 tahun, Ayman Din telah menjadi bagian dari lingkaran terdalam Al-Qaeda. Tapi semua itu runtuh pada bulan Agustus 1998. 2 ledakan mengguncang Afrika Timur. 2 kedutaan besar Amerika Serikat, 1 di Darussalam, Tanzania, dan 1 lagi di Nairobi, Kenya, menjadi sasaran serangan bom besar-besaran. Tapi yang benar-benar menghantam nurani Ayman hingga ke akar adalah ledakan di Nairobi. Bom yang digunakan bukan sembarangan. Beratnya sekitar 750 kg bahan peledak tinggi, dicampur dengan pecahan logam tajam. Dirancang bukan sekadar untuk merobohkan gedung, tapi untuk memaksimalkan jumlah korban. Sebuah alat pembunuh massal dalam bentuk paling brutal. Hasilnya tragis, 220 orang tewas. Dari jumlah korban itu, hanya 12 orang yang merupakan warga negara Amerika,
target resmi dari Al-Qaeda. Sisanya adalah warga sipil tak bersalah. Orang Kenya, Somalia, Uganda, laki-laki, perempuan, anak-anak. Yang lebih memilukan lagi, lebih dari 5.000 orang terluka. 150 diantaranya buta permanen. Sebagian besar korban bahkan tidak tahu apa itu Al-Qaeda. Mereka tidak sedang berperang. Mereka hanya sedang bekerja, berjalan, atau menunggu bus di pagi hari. Ketika kabar itu sampai ke Ayman, dia terdiam. Tubuhnya mungkin masih berada di dalam jaringan jihad, tapi hatinya retak seketika. Ia melihat foto-foto korban. Anak-anak dengan wajah penuh darah. Perempuan menangis kehilangan suami dan anak. Pria-pria tua tergeletak di jalan dengan tubuh tercabik. Itu bukan jihad. Itu bukan perjuangan. Itu adalah pembantaian. Dan untuk pertama kalinya, Ayman benar-benar sadar. Aku tak bisa menjadi bagian dari ini lagi. Bukan hanya karena skala kekejaman yang tak bisa diterima, tapi karena ia tahu, sebagai orang dalam, bahwa serangan itu bukan kecelakaan. Itu direncanakan. Dihitung, didesain untuk menebar ketakutan, bukan kebenaran. Itu adalah hari di mana Ayman Dean mulai berusaha untuk meninggalkan Al-Qaeda. 1 tahun sebelum kejadian di Kenya dan Tanzania, Ayman terkena penyakit malaria dan tipus dan harus dibawa ke Qatar untuk berobat. Dia menjadikan penyakit tersebut sebagai alasan untuk kabur diam-diam dari Al-Qaeda. Saat mendapat izin dari Al-Qaeda untuk berobat, Ayman terbang ke Qatar pada hari berikutnya. Ayman tidak pernah berpikir untuk kembali lagi ke Al-Qaeda, apalagi menjadi seorang mata-mata. Setelah tiba di Qatar, Ayman menginap di tempat temannya. Pada hari berikutnya, teman Ayman mendapat telepon dari intelijen Qatar. Dalam telepon tersebut, Ayman diminta datang ke tempat intelijen Qatar. Saat tiba di gedung intelijen Qatar, Ayman masuk ke ruang interogasi. Para agen Qatar menanyainya selama 45 menit. Mereka mengorek masa lalunya, tentang Bosnia, tentang Afghanistan, tentang laboratorium bom dan racun. Dan Ayman tak menyembunyikan apapun. Ia buka semuanya. Ia ceritakan tentang titik balik di Nairobi. Tentang bagaimana ia mulai membenci jalan yang dulu ia anggap sebagai kebenaran. Para agen itu mendengarkan. Awalnya curiga, tapi semakin lama mereka justru terkesima. Setelah mendengar seluruh ceritanya, para agen-agen tersebut berdiri dan menghampirinya. Tanpa kata-kata panjang, mereka mengulurkan tangan, lalu memeluk Ayman dengan hangat. Pada saat meninggalkan Al-Qaeda, Ayman berniat untuk kuliah dan menjadi guru sejarah. Namun, intelijen Qatar berpikir bahwa Ayman bisa jadi aset berharga. Ayman diminta untuk menjadi mata-mata, agar bisa membocorkan rencana-rencana jahat yang sedang dirancang Al-Qaeda seperti bom di Tanzania dan Kenya. Tapi Qatar berpikir bahwa mereka tidak punya cukup kekuatan untuk melindungi dan memanfaatkan informasi yang Ayman miliki. Maka, intelijen Qatar memberikan sebuah tawaran. Ayman dapat memilih salah satu dari badan intelijen berikut. Yang pertama, DGSE dari Prancis. Ayman menolak tawaran dari badan intelijen Prancis dengan alasan bahasa yang kurang disukai. Yang kedua, CIA dari Amerika. Ayman sempat mempertimbangkan Amerika. Namun Ayman masih sedikit marah kepada Amerika karena ia sempat ditembak oleh rudal sebagai serangan balasan atas pemboman di Kenya dan Tanzania. Yang ketiga, MI6 dari Inggris. Ayman pada akhirnya memilih MI6 karena kakeknya sempat berperang untuk Inggris. Ayahnya juga pernah bekerja kantoran di Inggris. Dan dari keputusan itulah, lahir agen rahasia yang menyusup ke Al-Qaeda dari dalam, yang misinya adalah membongkar terorisme dari tempat paling gelap di dunia. Setelah keputusan tersebut, Ayman langsung terbang ke Inggris pada malam harinya. Ia dilatih cara menjadi mata-mata oleh MI6. Pada bulan Maret tahun 1999, MI6 menawarkan Ayman untuk kembali ke Afghanistan untuk memata-matai Al-Qaeda. Ayman diminta untuk pura-pura baru pulang berobat di Qatar. Tanpa ragu, Ayman setuju. Di satu sisi, ini adalah pilihan hidup atau mati. Jika ketahuan sebagai mata-mata, dia pasti akan dieksekusi oleh Al-Qaeda. Tapi di sisi lain, ini adalah kesempatan untuk menebus semuanya. Untuk memanfaatkan semua yang ia tahu demi menyelamatkan ribuan nyawa yang mungkin menjadi korban serangan selanjutnya. Pada tahun tersebut, Afghanistan belum memasuki era digital.
Sehingga pada saat kembali, Ayman harus menghafal semua informasi yang ia dapatkan. Ia dilatih untuk mendapatkan informasi tanpa bertanya, karena jika dia bertanya-tanya akan menimbulkan kecurigaan. Namun Al-Qaeda juga sering melakukan pengecekan secara acak, di mana anggota Al-Qaeda yang dicurigai sebagai mata-mata akan diinterogasi. Ada satu kejadian di mana Ayman dicurigai sebagai mata-mata. Ketika ia sedang mencuci piring di dapur, para anggota Al-Qaeda tiba-tiba pergi keluar. Kemudian datang satu orang temannya yang menodongkan pistol ke belakang badannya. Temannya berkata, "Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Aku tahu kamu bekerja untuk siapa. Mengaku saja." Lalu Ayman teringat apa yang diajarkan oleh MI6 untuk tidak panik. Dia mempelajari bahwa jika tidak disebutkan nama yang spesifik seperti MI6 atau intelijen Inggris, maka itu hanya pengecekan acak saja. Mengingat hal tersebut, Ayman langsung berkata kepada temannya, "Turunkan senjatamu, ini bercandaan yang konyol dan aku tidak akan mentolerirnya." Kemudian temannya minta maaf dan menceritakan bahwa dia melakukan ini karena perintah dari komandannya, yang mencurigai Ayman karena pernah keluar masuk Afghanistan. Ayman kemudian menghabiskan 7,5 tahun sebagai mata-mata. Dalam kurun waktu tersebut, Ayman berhasil menggagalkan sejumlah serangan besar dari Al-Qaeda. Seperti tahun 2003, Al-Qaeda sedang merancang serangan baru. Targetnya, sistem kereta bawah tanah kota New York. Sebuah rencana yang terstruktur dan mematikan. Bom akan diledakkan di dalam kereta yang padat penumpang pada jam sibuk. Tapi Ayman, melalui informasi yang ia teruskan ke MI6 dan kemudian diteruskan lagi ke CIA, mengungkap seluruh jaringan operasi tersebut. 2 tahun kemudian, pada 2005, Ayman kembali mengirim peringatan tentang rencana gila yang lain. Kali ini bukan ledakan, tapi racun. Targetnya adalah kawasan elit di Canary Wharf dan Mayfair di Inggris, tempat para eksekutif, diplomat, dan miliarder dunia berkeliaran. Al-Qaeda merencanakan untuk melumuri pegangan mobil-mobil mewah seperti Rolls-Royce, Bentley, dan Mercedes dengan racun kimia yang tak terlihat. Ketika pemilik membuka pintu, racun akan masuk lewat pori-pori kulit, menyebabkan kematian perlahan dalam hitungan jam, tanpa jejak yang mudah dideteksi. Informasi Ayman menghentikan semuanya. Ayman juga memberikan informasi tentang identitas dan lokasi keberadaan anggota senior Al-Qaeda yang sedang berada di Arab Saudi. Kontribusinya menyebabkan 2 tokoh senior Al-Qaeda tewas dalam operasi militer yang sangat presisi. Kemudian pada tahun 2006, Ayman liburan untuk pertama kali dalam hidupnya. Dia pergi ke Paris. Tapi pada saat sedang liburan, identitas Ayman terbongkar. Bukan karena kesalahan operasional, bukan karena pengkhianatan dari dalam, tapi karena sebuah buku yang ditulis oleh jurnalis Amerika, Ron Suskind. Bukunya berjudul The 1% Doctrine. Buku ini mengungkap berbagai operasi intelijen rahasia yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya. Salah satu bagian paling sensitif dalam buku itu adalah kisah tentang seorang agen yang menjadi anggota Al-Qaeda dan kini bekerja untuk badan intelijen. Buku tersebut tidak menyebut nama Ayman secara eksplisit, tapi informasi yang dipaparkan, latar belakang, operasi yang dia gagalkan, dan bahkan rincian yang hanya bisa diketahui oleh Ayman Dean sendiri, secara tidak langsung mengungkap identitasnya. Ron Suskind bisa mendapatkan informasi tersebut karena ada informasi yang bocor dari CIA. MI6 sangat geram kepada CIA karena kebocoran data tersebut. Kemudian segera memutuskan, Ayman harus dikeluarkan dari operasi aktif. Para anggota Al-Qaeda mencoba membunuh Ayman 2 kali pada tahun 2009 dan 2016. Namun Ayman berhasil selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Salah satu senior dari MI6 yang sangat mengenal kapasitas Ayman mengajaknya bergabung di sebuah bank global besar. Bukan sebagai pegawai biasa, tapi sebagai pakar kontra pendanaan terorisme. Dalam 12 tahun berikutnya, ia bekerja di bank dan berhasil menelusuri transaksi tersembunyi, dana gelap, dan jaringan pendanaan kelompok teroris. Meskipun sudah berhasil menggagalkan banyak aksi teror, Ayman masih mendapatkan diskriminasi, terutama kepada anak perempuannya yang masih berusia 5 tahun. Ia ingin anaknya tumbuh di tempat damai. Ia memilih Edinburgh, Skotlandia, kota bersejarah yang indah dan sejuk. Ia memasukkan putrinya ke sebuah sekolah di sana. Namun saat sekolah mengetahui siapa Ayman sebenarnya, guru dan orang tua murid bahkan sampai kepala sekolah menyuruh Ayman pergi.
Karena masa lalunya yang pernah bergabung dengan Al-Qaeda, kasihan kepada putrinya yang tak bersalah dan sering jadi korban bully, Ayman akhirnya memilih untuk meninggalkan Britania Raya dan kembali ke Arab. Padahal dia sudah mendapatkan izin tinggal permanen di Britania Raya karena jasanya yang telah banyak menyelamatkan nyawa. Ayman sekarang menulis buku dan bercerita tentang pengalamannya bergabung dan memata-matai Al-Qaeda. Salah satu buku yang ditulis berjudul Nine Lives. Dia juga membuat sebuah podcast bernama Conflicted. Kisah Ayman Din ini bukti bahwa perubahan itu mungkin. Dia pernah jadi bagian dari kegelapan, tapi dia memilih buat balik arah dan menyelamatkan banyak nyawa. Menurut kamu Ayman Din ini pahlawan, pengkhianat, atau justru penyelamat diam-diam? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, like videonya, share ke teman-teman kamu, dan subscribe ke Forum TV buat cerita-cerita dan kisah nyata yang nggak kalah gila dari ini.